Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan tema kita pagi hari ini adalah percaya janji Allah. Nah, yang terdapat di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14. 1 Yohanes 5 ayat 14 dikatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu, firman Tuhan mengajak kita untuk merenungkan kekuatan doa dan pentingnya memiliki iman yang teguh. Nah, dalam ayat ini Rasul Yohanes memberikan gambaran tentang hubungan orang percaya dengan Allah melalui doa. Nah, dia mengajarkan bahwa doa yang penuh keyakinan muncul ketika kita tahu bahwa kita berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Nah, pagi hari ini kita akan melihat beberapa poin penting bagaimana kita memiliki doa yang berkenan kepada Allah. Nah, yang pertama adalah berani mendekat di dalam doa. Ayat ke-14a, Yohanes menekankan bahwa kita memiliki keberanian percaya untuk datang kepada Allah. Nah, keberanian percaya di sini berarti kita memiliki akses yang tak terbatas kepada Allah Bapa kita melalui Yesus Kristus. Ini adalah undangan untuk berdoa tanpa rasa takut dan dengan kepercayaan penuh. Nah, ada hal-hal yang mungkin dapat menjadi pertanyaan untuk direnungkan. Apakah kita merasa aman dan diterima saat datang kepada Allah? Apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Dia mendengar setiap doa kita? Mungkin menjadi pertanyaan kita pagi hari ini. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara, datanglah kepada Allah tanpa rasa ragu, karena Dia adalah Bapa yang penuh kasih, yang ingin selalu mendengar suara kita, yang ingin selalu mendengar keluhan kita, agar setiap doa-doa kita naik dan Tuhan melihat bagaimana kedekatan kita, bagaimana kesungguhan kita, bagaimana kepercayaan kita untuk berdoa kepada Tuhan. Yang kedua adalah berdoa dengan sikap yang selaras dengan kehendak Allah. Ayat yang ke-14b, Yohanes memberikan kunci penting. Doa kita didengar jika sesuai dengan kehendak-Nya. Artinya doa bukan sekedar untuk memuaskan keinginan pribadi kita saja, tetapi dikatakan harus selaras dengan kehendak Allah. Nah, bagaimana kita mengetahui kehendak Allah? Ialah dengan membaca firman, mendengarkan suaranya dalam doa dan memiliki kepekaan rohani untuk mengenali tuntunannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita mau berdoa, kita tetap selalu jadikan firman Allah sebagai dasar dalam berdoa dan mohon agar Roh Kudus yang selalu memimpin kehidupan kita. Nah, yang ketiga adalah keyakinan bahwa Allah menjawab doa. Ayat yang ke-15, ayat ini mengajarkan bahwa ketika kita berdoa dalam kehendak-Nya, kita bisa yakin bahwa Allah mendengar dan sedang bertindak. Nah, kata kita telah memperoleh menunjukkan kepastian dan iman bahwa doa-doa kita tidak sia-sia. Nah, jawaban Allah atas doa kita bisa berupa ya, tidak, atau tunggu. Nah, kita di sini diundang untuk percaya bahwa apapun jawabannya Allah telah mendengar dan Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, berapa banyak kita yang mengalami doa yang dijawab bukan dengan cara yang kita harapkan. Mungkin saat itu kita kecewa, tetapi kemudian kita melihat bahwa jawaban Allah adalah yang terbaik bagi kita. Jawaban Tuhan adalah jawaban yang terbaik bagi kita. Yakinlah bahwa setiap jawabannya adalah yang terbaik. Bahkan ketika
tidak sesuai dengan keinginan kita, kita percaya itu adalah rencana yang terindah. Rencana yang terbaik dari Tuhan. Nah, yang keempat adalah belajar berdoa seperti Yesus. Yesus adalah teladan utama dalam kita berdoa. Nah, Bapak Ibu, dia berdoa dalam segala hal. Bahkan di Taman Getsemani dia berkata, bukan kehendakku tetapi kehendakmu yang jadi. Nah, dalam Lukas 22 ayat yang ke-42, di situ dikatakan ketundukan Yesus pada kehendak Bapa adalah contoh yang sempurna bagi kita tentang bagaimana seharusnya kita berdoa. Nah, kita juga diajak untuk berdoa dalam kerendahan hati dan menyerahkan diri kepada kehendak Allah seperti Yesus. Berdoa bukan hanya untuk meminta, tetapi juga kita memperdalam hubungan kita dengan Allah. Doa yang terus-menerus kita naikkan akan membangun iman kita dan membuat kita semakin mengenal kehendaknya. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15 ini mengajarkan kita untuk datang kepada Allah dalam doa dengan keyakinan dan iman kita. Dan kita yakin dan percaya saat kita berdoa sesuai dengan kehendaknya Tuhan, kita bisa yakin bahwa Dia mendengar dan menjawab sesuai waktunya Tuhan. Nah, pagi hari ini kiranya kita terus belajar berdoa dengan iman yang teguh, percaya bahwa Allah yang penuh kasih telah memberikan yang terbaik dalam setiap jawaban doa kita. Pagi hari ini mari kita berdoa. Kita mau meminta kepada Tuhan dan kita mau percaya pada janji-janji Allah yang digenapi dalam setiap kehidupan kita. Bukan kehendak kita tetapi kehendak Tuhan yang sempurna yang Tuhan ingin nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Pagi hari ini Tuhan kami mau berdoa. Biarlah kami memiliki iman, kepercayaan dan keberanian bahwa kami percaya setiap doa-doa kami Kau menjawab sesuai waktunya Engkau yang terbaik dalam kehidupan kami, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja Bapak. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini Yang serahkan kehidupan kami, biarlah Roh Kudus yang selalu menyertai setiap langkah hidup kami. Dan kami berdoa, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamanya kami mau percaya Tuhan,